Saya mulai aja ya. Ini TPB 2 udah ada yang join belum ya? Udah, Kak. Untuk TPB 40 udah ada yang join? Sudah, Kak. Terus untuk TPB 9 udah ada yang join? Sudah, Kak. Oke, saya mulai aja ya. Nanti kalau misalnya putus-putus atau ada yang mau ditanya, langsung ditanyain aja ya. Nah, yang pertama, ini udah kelihatan kan presentingnya? Sudah, Kak. Nah, ini yang pertama, kita kan menentukan massa molar cairan yang mudah menguap. Nah, terus ada data yang perlu dimasukin itu, kemarin kan ada menimbang Erlenmeyer plus aluminium foil plus karet yang kosong. Terus, oke, ulang aja. Data yang perlu dimasukin kan ada Erlenmeyer plus data yang perlu dimasukin kan ada Erlenmeyer plus aluminium foil plus karet. Nah, yang masih kosong belum berisi apapun, itu kan kita timbang kemarin. Nah, tinggal dimasukin datanya. Terus Erlenmeyer plus aluminium foil plus karet. Terus yang udah dilakukan pemanasan yang telah ditambahkan larutan yang tidak diketahui, itu berapa gram setelah menguap. Dimasukin ke sini datanya. Terus volume Erlenmeyer itu yang kemarin saya suruh isi kalian air ke dalam Erlenmeyernya, terus diukur berapa volumenya. Nah, itu datanya dimasukin. Kan itu dalam mili ya. Nah, dijadiin ke liter. Terus tekanan udaranya itu yang kalian cek. Kan ada kemarin tuh. Kemarin kalau dalam mmHg, misalnya kemarin dapatnya 754 gitu. Terus berarti nanti dibagi 760 untuk dijadikan ATM. Konstanta gasnya 0,082. Temperatur gas ini yang digunakan di hot plate yang saat melakukan pemanasan 90 derajat. Terus untuk perhitungannya kita pakai rumus yang PV sama dengan N kali RT. Nah, itu kan nanti dapat turunannya kayak gini. Nah, kita itu menentukan MR dari senyawa yang tidak diketahui tadi. Terus tinggal dimasukin ini massa. Untuk massa ini yang dipakai itu Erlenmeyer plus aluminium foil plus karet yang setelah pemanasan ini dikurang dengan yang kosong. Nah, itu untuk massanya di sini. Terus R-nya ini yang 0,082, terus yang T ini temperatur ya. Temperatur yang jadi yang dalam Kelvin. Terus P ini tekanannya yang dalam ATM. Terus nanti volume ini yang volume Erlenmeyer-nya. Nah, terus setelah mendapatkan nilai MR senyawa yang tidak diketahui tadi, nah, berdasarkan nilai MR yang kalian dapat, kalian tentukan itu kira-kira jenis senyawa apa gitu. Misalnya kalian dapat MR-nya 54. Nah, kira-kira MR54 itu senyawa apa sih yang mendekati itu? Mungkin kalian searching aja, misalnya MR senyawa yang nilainya 54 gitu, yang mendekati deh dengan itu misalnya aja tuh ya. Nah, kalian tentuin gitu. Terus ini kan tadi didapat ya MR-nya. Nah, terus nanti kalian
mintain ke data kelompok sebelah, kan kalian kelompok ya beda-beda ya. Misalnya ini kelompok kalian 1 dan 2 ya. Terus nilai, kelompok 1 dan 2 beda-beda ya datanya. Nah, ini nanti XI ini nilai dari MR. Misalnya di sini tadi kan MR-nya saya sebut 54 ya. Nah, nilai XI ini nilai dari MR. Terus nanti masukinlah data kelompok lain, terus nanti XI kuadrat ya tinggal dikuadratin aja berapa hasilnya untuk mencari standar deviasinya. Rumus standar deviasi kan ini, sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratin dibagi N per N kurang 1. N ini jumlah sampel yang dianalisis, misalnya ada 12 kelompok, berarti 12 ya, 12, N-nya 12 gitu. Terus beda ya sigma XI kuadrat dengan sigma XI dikuadratin. Beda ya. Jadi kalau misalnya tadi mana sih? Sigma XI kuadrat ini Ini kalau sigma XI kuadrat ini nilai ini rata-rata dari yang ini. Nilai rata-rata dari sigma XI kuadrat. Tapi kalau yang ini sigma XI dikuadratin, ini berarti rata-rata dari nilai XI yang ini, rata-rata dari nilai XI yang ini, terus baru dikuadratin. Gitu. Paham kan? Misalnya ini kan nilai sigmanya 354 ya. Nih, nilai XI-nya 354. Nilai sigma XI-nya kan 354. Nah, karena di sini dikuadratin berarti 354 kali 354 gitu kan. Terus kalau yang ini, yang sigma XI kuadrat ini ya yang ini, rata-rata dari yang ininya gitu. Gitulah intinya ya. Kok rata-rata sih? Maksudnya jumlah seluruhnya. Salah. Sigma kan jumlah seluruhnya. Paham kan? Ada yang mau ditanya dulu nggak? Kak. Iya. Izin bertanya, berarti yang di awal, yang di sigma XI kuadrat yang nggak pakai kurung, dikuadratin dulu baru dijumlah. Iya. Yang ini dikuadratin dulu, baru dijumlahkan. Kalau yang ini jumlah yang XI, baru dikuadratin. Oh, terima kasih, Kak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Nah, terus lanjut. Bentar. Nah, ini kan persen standar deviasi relatifnya. Nah, itu kan SD per X rata-rata ya. Nilai rata-rata pengukuran. Berarti nilai yang rata-rata dari yang XI. Tapi yang nilai rata-rata kan berarti nilai yang, aduh ini kok nggak bisa di zoom sih. Kalau yang nilai rata-rata itu jumlah seluruh yang XI ini tadi dibagi jumlah data. Kalau nilai rata-rata kan kayak gitu ya. Nah, untuk yang nilai ini nilai rata-rata itu, terus yang SD ini standar deviasi yang kalian hitung di atas.
kali 100%. Kira-kira ada yang mau ditanya enggak? Sampai sini. Kak, izin bertanya. Iya. Untuk SI itu kan hasil pengukuran. Iya. Sedangkan di data yang tadi itu ada dari kelompok lain kan. Itu kita minta datanya atau gimana, Kak? Ya, minta data ke kelompok lain. Kelompok lainnya yang satu Asprak sama Kak Vina atau kelompok kita satu TPB, Kak? Yang satu TPB aja, yang satu ini ya, yang satu lab. Oh, oke Kak, makasih Kak. Oke. Ada lagi yang mau ditanya enggak? Kalau enggak kita lanjut ya. Terus menentukan volume molar gas karbon dioksida. Ini yang kita gunain generator, terus yang di ember. Nah, ini masa generator awal. Kan sebelum dilakukan percobaan, ditimbang dulu tuh masa generatornya. Terus masa generator akhir ini yang setelah dilakukan yang di dalam ember itu. Gitu. Bentar. Terus masa CaCO3 yang bereaksi ini persamaan yang nomor 2 dikurang nomor 1. Jadi masa generator akhir dikurang masa generator awal. Tekanan udara ya sama kayak tadi. Terus temperatur air kan ada diukur ya temperaturnya 25 atau berapa derajat, terus dijadiin Kelvin. Konstanta gas ya sama kayak tadi, udah ketetapannya 0,082. Lalu masa CaCO3 yang diambil itu udah ditentukan kemarin kan 0,178 gram. Terus sama volume CO2 yang didapat berapa mili. Kan kemarin ada CO2 yang terbentuk di dalam gelas ukur yang pas dilakukan hingga tidak ada gelembungnya lagi 40 mili, sekitar segitu deh, setiap kelompok rata-rata dapatnya 40 mili gitu. Nah, terus perhitungannya persen CaCO3 dalam campuran sama dengan massa CaCO3 bereaksi dibagi massa CaCO3 awal kali 100%. Massa CaCO3 yang bereaksi itu yang tadi ini, yang persamaan 3 ini. Terus massa CaCO3 awal 0,178 gram. Terus berapa hasilnya? Kemudian kan reaksinya ini ya, CaCO3 ditambah 2HCl menjadi CaCl2 ditambah H2O ditambah CO2. Ini kan kita mau nyari nilai mol CO2. Ini kan sama-sama 1 ya. Koefisiennya berarti mol CaCO3 sama dengan nilai mol CO2. Jadi nilai mol CO2 itu massa CaCO3 0,178 tadi dibagi mR CaCO3 untuk ngedapetin nilai mol CO2. Terus maka volume CO2 secara teoritis itu kalian cari pakai rumus V sama dengan nRT per V. Terus ya tinggal dimasukin N di sini nilai mol CO2 ya. Terus ya udah tinggal dimasukin. Nah,
Terus persen perbandingan volume CO2, hasil percobaan dan hasil perhitungan secara teoritis, yaitu persen VCO2, persen volume CO2 itu hasil percobaan dibagi hasil perhitungan teoritis dikali 100%. Nah, untuk yang hasil percobaan ini, kalian pakai yang hasil perhitungan. Kalau hasil perhitungan teoritis yang ini, yang V sama dengan nRT dibagi P. Terus tapi kalau yang hasil percobaan, yang ini, volume CO2 yang didapat. Ada yang ditanyain enggak? Sampai sini. Ada yang ditanyain nggak, guys? Kalau nggak kita akhiri aja. Kalau udah nggak ada, sampai sini doang perhitungannya. Kak, nanti mau data-datanya ya, Kak. Data yang mana? Itu Kak yang mau di situ. Data yang mau dimasukin gitu, Kak. Oh, perhitungannya. Oh iya, Kak, itu maksudnya. Oke. Sampai sini ada lagi nggak yang ditanyain? Kalau nggak ada, kita akhiri aja ya. Terima kasih atas waktunya. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain, nanti silakan ditanyain aja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, Oh iya, Kak. praktikumnya minggu depan ya? Iya, Kak. Oke.